لا يقوم بها غيرها تناسب خلقتها وتمشى مع فطرتها فهي الزوجة التي يسكن إليها زوجها وهي الأم والحامل والمرضع وهي المربية للأولاد وهي القائمة بعمل بيت فلو أنها أخرجت من البيت وشاركت الرجال في أعمالهم من ذا الذي سيقوم بهذا الأعمال إنها ستتعطل ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني فماذا يغنيه النصف الباقي سيختل بنيانه وتتداعى أركانه. Nah, pekan lalu kita telah jelaskan sedikit terkait propaganda terhadap propaganda orang-orang kufar terhadap kaum wanita dan bentuk keberhasilan mereka yang kita lihat hari ini, di mana wanita-wanita kaum muslimah sudah mulai meninggalkan kebiasaan seorang muslimah dari sisi pakaian, akhlak, adab, apa yang dahulu sangat aib jika dilakukan oleh seorang wanita, namun saat ini dilakukan tanpa ada rasa malu lagi. Dan keberhasilan mereka memberi syubhat kepada kaum wanita, seakan-akan wanita itu adalah makhluk yang terisolir, tidak diberikan haknya, hak kebebasan, hak untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh para lelaki. Nah, Islam datang untuk memuliakan mereka. Kalau kita melihat sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, para wanita sangat terhina. Apalagi kalau kita baca sirah tentang kebiasaan bangsa Arab dahulu di zaman jahiliyah, para wanita itu sangat terhina. Bukan hanya tidak mendapatkan warisan, bahkan mereka yang diwarisi. Mereka seakan-akan barang yang dapat diwariskan. Islam datang memuliakan mereka. Dan di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, Allah wajibkan mereka menutup seluruh tubuhnya. Tidak boleh sedikit pun kulit terlihat, rambut terlihat. Kecuali wajah dan telapak tangan. Dan tentunya ini bentuk kemuliaan bagi mereka. Di mana kulit, rambut, apapun yang ada di tubuhnya enggak boleh dilihat kecuali orang-orang yang telah dihalalkan untuknya. Kita lanjutkan tentang propaganda mereka. Wa laisa lihaula'i min hujjatin yubarriruna biha da'watahum illa qaulahum inna nisfal mujtama' mu'attalun 'anil amal. Jadi propaganda mereka ini tidak memiliki argumen,
ya, yang dapat menopang ya propaganda mereka, kecuali hanyalah sekedar klaim, sekedar pengakuan saja. Ketika mereka keluarkan para wanita untuk bekerja, apa klaim mereka? Bahwa separuh anggota masyarakat saat ini nganggur, ya, tidak produktif. Jadi mereka keluarkan, lihat di negeri kita ini saja, di daerah kita ini saja, mana yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Tentu jawabannya perempuan. Mana yang lebih banyak di perusahaan, perempuan atau laki-laki? Tentu jawabannya perempuan. Kadang kita kasihan, lihat operator-operator di perusahaan, mereka merantau meninggalkan kampungnya untuk bekerja. Terkadang mereka harus berdiri satu harian, ya sesuai dengan departemen, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Setelah itu nanti sebagian mereka tertipu oleh para lelaki. Gaji mereka yang mereka dapatkan banting tulang, peras keringat, dihabiskan dengan cara yang tidak benar, hura-hura, habis dengan kekasihnya. Bahkan sebagian itu ada yang angsurkan motor pacarnya. Jadi bukan hanya uang yang habis, terkadang kehormatan diri pun habis. Harapan orang tua di kampung mereka dapat membantu adik-adiknya. Ya, namun sampainya di tempat atau kota tujuan yang mereka berharap dapat merubah nasib diri dan keluarga, malah mendapatkan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Karena memang pada dasarnya orang yang keluar dari negerinya, maka lebih mudah dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena dia menganggap tidak ada yang kontrol. Ya, safar itu mudah bermaksiat. Di negeri orang itu mudah bermaksiat daripada negeri sendiri. Daerah orang itu lebih mudah dijadikan tempat maksiat daripada daerah sendiri. Karena dia merasa bahwasanya tidak ada orang-orang yang kenal dengannya ya di tempat itu. Tidak ada orang tuanya, tidak ada saudaranya. Oleh karena Nabi Yusuf, dia diuji dengan ujian yang berat. Dia berada di negeri orang, dia mendapatkan posisi yang bagus, dimuliakan di tempat yang bagus, kemudian diuji oleh wanita yang juga menjadi nyonyanya, istri dari tuannya. Ya. Berat ujian seperti itu. Di negeri orang, ya diuji dengan ujian yang berat. Mereka mengklaim bahwasanya seluruh masyarakat, sebagian masyarakat itu nganggur. Oleh karenanya, agar mereka produktif, diperdayakan untuk bekerja. Dan akhirnya banyak perempuan yang bekerja dibanding laki-laki. Akhirnya siang hari, sampai bahkan malam hari, bahkan sampai pagi, itu banyak wanita-wanita keluar untuk mencari nafkah. Padahal mereka yang belum menikah ini masih di bawah tanggungan ayahnya. Nafkahnya bagi perempuan, ya tanggungan nafkahnya pada ayahnya. Karena pada dasarnya wanita itu diberi nafkah, adapun laki-laki memberi nafkah. Ya. Sampai kapan ayahnya memberi nafkah kepadanya? Sampai dia mendapatkan
pasangan. Ya. Berbeda dengan laki-laki, setelah balik, ya, dia sudah menanggung nafkahnya sendiri. Anak-anak kita yang sudah tamat SMA, dia bekerja, dia menanggung nafkahnya sendiri. Terkadang terbalik, yang perempuan mencari pekerjaan, yang laki-laki diberi nafkah sama ayahnya dengan alasan sekolahnya belum selesai, padahal ya dia sudah balik, sudah tamat SMA, mungkin bahkan sudah kuliah. Nah, dan kita mengalami kondisi ya yang kita sebutkan tadi, di mana wanita-wanita kaum muslimah mereka keluar mencari nafkah. Ya. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, dengan demikian, dengan alasan ini, mereka ingin para wanita itu ikut andil, ya, bersama para lelaki dalam bekerja. Bahkan di sebagian perusahaan, perempuannya menjadi atasan, laki-lakinya jadi bawahan. Ya, jadi orang-orang kufar ingin seperti itu, dan bahkan mereka berharap perempuan dan laki-laki ini bersaing serta berdampingan antara laki-laki dan perempuan. Makanya wajar terjadinya perselingkuhan, terjadinya pengkhianatan, percampuran nasab. Ya, karena terlalu bebas ya antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembatas lagi. Ya, tidak ada rasa malu ketika seorang laki-laki berkomunikasi dengan perempuan, bahkan tidak segan untuk berkhalwat berduaan. Ya. Dan banyak kasus-kasus yang menimpa pasangan suami istri, kasus-kasus perselingkuhan. Ya, bahkan mereka lebih nyaman makan siang bersama pasangan orang lain, ya, dengan alasan satu kantor, satu pekerjaan. Ya. Sulit untuk menjauhi, ya, menjauhi interaksi dengan lawan jenis kalau sudah masuk ke dunia kerja. Nah, oleh karenanya sebagian mereka lupa atau pura-pura lupa bahwasanya ya, wanita itu memiliki tugas besar, bahkan lebih besar daripada mereka bekerja di perusahaan. Apa tugas besar mereka? Tugas besar mereka di dalam rumah. Mereka kerja bukan apa istilah 7 to 7. Tidak bekerja 8 jam, 7 jam, mereka bekerja 24 jam. Coba bayangkan ketika seorang wanita bekerja dan dia juga ibu rumah tangga. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dia juga ibu rumah tangga, dia berikan hak suaminya, dia berikan hak anak-anaknya. Ya, di sini beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, mereka lupa bahwasanya wanita itu memiliki tugas besar di dalam rumahnya. Bahkan wanita itu memiliki peran yang cukup besar, sumbangsi yang sangat besar bagi masyarakat. Karena keberhasilan satu negeri, keberhasilan satu umat itu dilihat dari wanitanya. Wanita itu ummahatul ummah, ibunya umat. Kalau wanitanya baik, maka umatnya akan baik. Ya.
Dari mana kita mulai? Dari rumah kita masing-masing. Ya, dari rumah kita masing-masing. Dan akhirnya kita lihat sekarang, jarang orang yang condong ke agama. Para remaja itu jarang yang condong ke agama. Rata-rata condongnya ya ke perkara dunia. Memang kadang mereka katakan, kenapa nggak belajar agama? Kan Ustaz, nggak semuanya harus jadi ustaz. Kan harus, ya memang nggak harus jadi ustaz, tapi agama harus dipelajari. Walaupun dia menjadi seorang pekerja, menjadi pekerja yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Seakan-akan kalau sudah belajar agama itu harus jadi ustaz. Ya, tidak. Belajar agama itu kewajiban semua orang. Ya. Jadi beliau mengatakan, ya, wanita memiliki tugas besar. Perannya besar di dalam rumah mereka, bahkan pada masyarakat. Kenapa dikatakan tugas mereka besar di dalam rumah? Karena enggak ada yang mampu melaksanakan tugas tersebut kecuali para wanita. Laki-laki enggak mampu. Laki-laki memang dia adalah qawamun 'ala nisa. Dia di atas perempuan, tapi di mana? Dalam masalah apa? Dalam masalah mencari nafkah di luar rumah. Adapun di dalam rumah, ini kekuasaan, kelihayan, keahlian para wanita. Kalau dibalik, laki-lakinya di rumah, perempuannya di luar rumah, ya, rumah tangga akan hancur. Kenapa? Karena diberikan beban itu kepada yang bukan ahlinya. Ya. Siapa yang ahli di dalam rumah? Para wanita. Ya. Karena memang fitrah mereka di situ. Ya, fitrah mereka adalah makhluk dalam rumah. Adapun kita, laki-laki, makhluk luar rumah. Oleh karenanya Allah berikan kepada kita kelebihan akal. Karena makhluk di luar rumah itu harus memiliki akal yang lebih daripada perasaan. Berbeda makhluk yang ada di dalam rumah, dia harus memiliki perasaan yang lebih daripada akalnya. Ya, jadi tugas ini hanya dapat diemban oleh para wanita, para istri. Ya. Suami bekerja di luar rumah, pulang ke rumah, suami pun nyaman, tentram, ya, dengannya. Dan wanita fitrahnya, dan wanita itu diberi beban untuk hamil dan menyusui. Ya, ini adalah tugas yang berat. Taruhannya nyawa. Kadang kita juga melihat ibu-ibu bekerja di perusahaan, kadang masuk malam. Saya pernah masuk malam, ada ibu-ibu juga masuk malam dalam keadaan hamil tua. Kerjanya berdiri lagi. Karena dia hamil dikasihlah kursi. Ya, boleh sekali duduk. Melahirkan cutinya berapa? Mungkin berapa bulan? 3 bulan, 2 bulan. Tergantung perusahaan. Ya. Gitu pun terkadang anaknya melawan. Anaknya durhaka. Ya. Itu pun terkadang suaminya temperamen. Masih juga mau mukul istrinya, sudah membantu mencari nafkah. Karena tugasnya nafkah itu suami. Boleh nggak istri membantu? Boleh. Boleh saja dia membantu, tapi tidak ada kewajiban di sana. Dalam Islam diatur yang menjadi wajib mencari nafkah suami. Kalaupun istri mau membantu, silakan, tidak ada kewajiban di sana. Ya, jadi suami pun nggak boleh memaksa istrinya untuk membantu, banting tulang juga dengan alasan demi anak-anak kita harus kerja sama dan lain sebagainya. Kewajiban cari nafkah itu di suami. Kalau istrinya membantu, alhamdulillah, karena nggak ada kewajiban dia di sana. Kewajiban dia memberikan apa yang menjadi hak suami dan hak anaknya. Karena dia sudah memiliki beban yang berat. Dia menjadi seorang ibu yang hamil, yang menyusui, dan dia juga sebagai pendidik untuk anak-anaknya, mengatur
rumah, ya tugas-tugas rumah, ya. Oleh karenanya, istri itu mengetahui setiap sudut rumah kita. Kalau kita bertanya contohnya, di mana kaos kaki? Dia tahu di mana itu. Di mana baju berwarna ini, tahu dia. Tapi kalau di luar rumah, ketika lihat Google Map, bersalahan dia itu. Nggak percaya, coba aja. Suruh lihat Google Map dia, mau kemana, dari Piayu ke Batu Haji, ke perumahan tertentu. Suruh dia yang lihat Google Map. Ya, tidak seahli bagaimana, ya, tidak seahli ketika dia di rumah, ya, meletakkan benda-benda sekecil apapun, tahu dia itu di mana. Kita yang letak palu di mana, kita pula ente bertanya itu, dan dia tahu di mana. Karena dia memang penguasanya. Dari sudut ke sudut dia tahu. Adapun kita, ya, di mana pengalaman yang banyak yang kita miliki di luar rumah. Adapun istri di dalam rumah. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan kalau sekiranya para wanita itu dipaksa keluar rumah, bergabung, berpartisipasi bersama kaum laki-laki untuk bekerja, ya, bekerja sama, menjalankan satu pekerjaan, maka pertanyaannya, siapa yang akan menjalankan tugas-tugas di dalam rumah? Pasti terbengkalai. Akhirnya anak-anak sama siapa? Ini perkataan beliau, ya. Bagaimanapun realita dalam hidup keluarga kita, ya, kita yang tahu bagaimana. Ya. Akhirnya anak-anak sama siapa? Sama orang lain. Ya, terkadang dititipkan. Ya, dititipkan di tempat penitipan anak. Padahal anak itu kaset kosong. Dari sanalah dia memulai membangun pemahamannya, membangun karakternya, membangun sifatnya. Akhirnya anak dengan bapak beda sifat. Bapak, yakni anak sama ibu beda sifat. Ya, karena memang beda yang jaga, beda yang ngurus. Ya. Beliau mengatakan, ya, tugas akan terbengkalai. Dan pada akhirnya masyarakat, ya, khususnya kaum muslimin, akan kehilangan separuh bagian dari mereka. Kehilangan separuh bagian dari diri mereka hilang. Ya. Kalau separuh hilang, apa gunanya yang separuh lagi? Hilang kesempurnaan. Jadi tugas yang di rumah itu sebagiannya enggak tercover. Ya. Kemudian beliau mengatakan bangunan rumah tangga ini pasti runtuh. Walaupun mereka enggak sadari runtuh. Cekcok, pertengkaran, akhirnya saling suudzon. Ya. Berapa tahun yang lalu saya pernah dapat pertanyaan. Ya begitu, awalnya suaminya itu mungkin 5 tahun atau 7 tahun yang lalu. Ya gitu, suaminya itu menuduh istrinya selingkuh. Ya, karena mungkin suaminya melakukan kegiatan bareng sama rekan-rekan PT-nya. Ya, olahraga bareng gitu ya. Jadi dituduh selingkuh. Ya, istri mengatakan enggak ada. Akhirnya apa? Mendapatkan perlakuan yang enggak layak. Istri dipukuli, ditampar, pernah juga dilempar setrika atau setrika. Lagi gosok, diambil dilempar ke wajah. Ya, itu akibat. Ya, tentu api itu berasal dari apa? Percikan. Enggak mungkin langsung full dia besar. Ya. Ini yang beliau katakan, bangunan pasti akan runtuh.
Ya, bangunan pasti akan runtuh. Karena memang terkadang dalam rumah tangga itu kita sebagian kita itu dikhawatirkan dengan masa depan. Sudah menghitung rezekinya sendiri. Terkadang sebagian kita ya, kadang ngobrol tentang gaji, seakan-akan rezekinya itu ya gaji dia itu aja. Gajiku sekian, gak cukup lah untuk ini. Seakan-akan dia yang membatasi rezekinya. Padahal sebagai seorang bertakwa, ya sudah nyatakan dalam Quran, Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kesehatan juga bagian dari rezeki. Ya. Terkadang kekhawatiran itu disebabkan ada maksiat yang kita lakukan tanpa sadar. Mungkin riba, ya. Mungkin dahulu sebelum hijrah dia bersinggungan atau memang dengan sengaja melakukan transaksi riba, ya, membeli ini membeli itu dengan transaksi riba, akhirnya dihantu-hantui dengan itu. Dia harus bayar ini, dia harus bayar ini, seterusnya. Akhirnya mau nggak mau harus dua-dua kerja. Jadi memaksakan sesuatu yang belum layak dia miliki. Ini terkadang yang menjadi penyebab. Akhirnya suami istri harus keluar rumah. Kemudian beliau mengatakan, ya, sebagaimana beliau katakan, maka kita harus katakan kepada orang-orang yang menyatakan propaganda ini. Kita harus tegas dengan mereka. Ya, kalian harus sadar. Jangan menjadi orang-orang yang merubah karunia Allah Subhanahu wa taala menjadi kekafiran dan menggiring masyarakat kepada kehancuran. Menggiring masyarakat ya kepada kehancuran. Ya, jadilah kalian sebagai orang-orang yang menyeru kepada pembangunan. Jangan menyeru kepada kehancuran. Kemudian beliau juga mengatakan, Mikro, ayyuhal mar'atu ayyuhal mar'atu muslimah ayyatuhal mar'atul muslimah ayyatuhal mar'atul muslimah tamassaki bita'alimi diniki wala tagurrannaka di ayatul mudallilaini allatina yuriduna salba karamatuki allati bawa'aki manzilataha dinul islam walaysa ghairul islam wa may yabtaghi ghairal islami dina falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wafaqallahu jami'an lima fihi al-khairu wa salahu fid dunya wal akhirah. Nah, kemudian di akhir pembahasan ini beliau mengatakan, wahai kaum muslimah, ya tamassaki, berpegang teguhlah kalian pada ajaran-ajaran agama kalian. Pelajari agama. Ya, apa yang belum diketahui dan itu berupa kewajiban, maka dipelajari. Sebagaimana Fudail bin Iyad mengatakan, ilmu itu banyak, al-ilmu katsir. Ilmu itu banyak, wa umrun qasir. Ya, ilmu itu banyak, adapun umur pendek. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pelajari apa yang menjadi kebutuhan bagi kita. Contoh kita ingin qiyamul lail, apa hal-hal yang berkaitan dengan qiyamul lail, pelajari. Kita ingin puasa Daud, apa hal-hal yang berkaitan dengan puasa Daud, dipelajari. Jadi beliau memberikan nasihat ya kepada para wanita, hendaklah berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Dan tidak ada alasan bagi kita saat ini, baik laki-laki dan perempuan, untuk tidak belajar. Karena semua fasilitas untuk belajar mudah kita dapatkan. Sebagaimana mudahnya seseorang bermaksiat pada zaman ini. Belajar pun mudah. Di dalam rumah, bahkan para ibu-ibu pun sambil masak bisa belajar.
Apakah dia mau memperbaiki bacaan Qur'annya, atau mendengarkan zikir-zikir pagi, sore, atau mendengarkan murattal, mendengarkan kajian-kajian, baik itu kajian yang bermanfaat untuk dirinya, atau untuk anaknya, atau untuk rumah tangganya. Sekarang gampang dicari, ya, dengan menggunakan media yang mereka miliki, ya. Kemudian beliau mengatakan, jangan kalian tergoda, terperdaya oleh berbagai syubhat, propaganda kaum yang sesat, yang tujuan mereka tidak lain hanyalah untuk merenggut kehormatan yang telah Islam tetapkan untuk kalian. Seorang lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, ini nikmat yang besar. Lahir di lingkungan yang islami, ini nikmat yang besar. Lahir dia melihat ayah dan ibunya taat agama, ini nikmat yang besar. Namun terkadang sebagian anak remaja ingin keluar dari lingkungan itu, ingin bebas dari lingkungan itu, ya, ingin menanggalkan jilbabnya, mengganti dengan pakaian-pakaian yang ditampilkan atau dikenalkan, diiklankan oleh kaum-kaum kufar. Mereka lahir dalam keadaan mulia, dalam keadaan fitrah, di lingkungan yang mulia, bapak dan ibu muslim, di lingkungan yang islami yang mulia. Namun setelah balik, mereka tanggalkan ini semua. Lahir dalam keadaan Islam ini terhormat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang yang mencari selain agama Islam ini, kemudian dia tinggalkan Islam, dia tinggalkan syariat Islam, dia tinggalkan ajaran-ajaran Islam, dia ambil ajaran-ajaran di luar Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, ya, untuk mendapatkan kebaikan, menuju kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jam berapa Isya? Habis? 4 menit lagi. Taib. Selanjutnya kita akan bahas tentang terkait hukum-hukum imamah, tentang imam fi bayani ahkamil imamah. Kita baca mukadimahnya, Namikra. Babun fi bayani ahkamil imamah. Hadhihi al-wadifatu ad-diniyatu al-muhimmatu allati tawallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi wa la tawallaha khulafa'uhu ar-rasyiduna. Nah, babun fi bayani ahkamil imamah. Penjelasan tentang hukum-hukum imamah. Hadhil wazifatu diniyah al-muhimmatu allati tawallaha Rasulullah SAW binafsihi wa tawallahum khulafa'u ar-rasyidun. Nah, berkaitan dengan, ya, imamah, ya, imam. Imamah adalah tugas keagamaan. Ya, wazifah ad-diniyah al-muhimmah, tugas keagamaan yang sangat penting. Dan ini diemban langsung oleh Nabi SAW. Bahkan diikuti, kemudian dilanjutkan oleh khulafa'ur rasyidun. Ya, al-khulafa'u ar-rasyidun, para khalifah yang terbimbing. Nah, wa qad jaa'a fi fadlil imamati ahaditsun katsirah minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam thalathatun ala kuthbatil miski yaumal qiyamah rajulun ama qauman wa hum bihi raduna. Nah, kemudian di antara dalil, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan, ya, sebagai imam, ya, di antaranya hadis Nabi SAW, salah satun ala kusbanil miski yaumal qiyamah,
Ya, ada 3 orang nanti akan diberi di atas bukit pasir kasturi. Ya, di hari kiamat nanti mereka berdiri di atas bukit kasturi. Ya. Rajulun amma qauman wa hum bihi radun. Seorang pria yang mengimami sekelompok orang sementara mereka pun rela terhadapnya. Jadi imam, makmumnya rela sama dia, senang dengan dia. Ya, ini menunjukkan imam mengetahui kondisi makmum. Ya, mengetahui kondisi makmum. Artinya tidak memikirkan dirinya sendiri, dia juga memikirkan makmumnya. Nah, wa fil haditsil akhar inna lahu minal ajri mithlu ajri man shalla khalfahu. Walihada kana ba'di sahabati radhiyallahu anhum yaqulu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'alni imama qaumi lima ya'lamuna fi dzalika minal fadilati wal ajri. Naam, inna lahu minal ajri mithlu ajri man shalla khalfahu. Ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang salat bermakmum kepadanya. Ya, bahwasanya dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang salat bermakmum kepadanya. Jadi imam di belakangnya ada makmum, maka dia juga akan mendapatkan pahala ya sebanyak makmum yang ikut dengannya. Ini menunjukkan besarnya keutamaan imam. Ya, maka oleh karenanya imam masjid dia berusaha untuk menjaga ya keadaan ini, kondisi salat agar tetap nyaman, jamaah tetap nyaman. Bacaannya yang terus ditingkatkan, kualitas imamnya ditingkatkan ya, dan berusaha untuk menjaga muru'ah. Ya, karena seorang imam menjadi contoh. Kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan, melakukan kelalaian, melakukan hal-hal yang membuat makmumnya itu menilai dengan nilai yang enggak baik, ini akan menurunkan ya bahasa kita performanya, menurunkan kualitas menjadi seorang imam. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan, sebagian di antara sahabat Nabi ada yang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, jadikan aku imam kaumku. Ya, jadikan aku imam kaumku. Ya, mereka ingin ditunjuk oleh Nabi menjadi imam untuk kaumnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui pahala dan keutamaan yang diperoleh oleh seorang imam. Ya, tentunya yang ingin menjadi seorang imam dia harus penuhi syarat-syaratnya. Ya, penuhi syarat-syarat menjadi seorang imam. Insyaallah taala pekan depan kita akan bacakan risalah terkait ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.